Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami Sederet Info. Nah, kali ini kami akan membahas rekomendasi mengenai 7 anime isekai terbaik di tahun 2020. Anime dengan jenis isekai belakangan ini sangat digemari oleh para pecinta anime. Apalagi dengan anime isekai dibumbui genre overpower atau komedi yang membuat para penontonnya tak bosan melihatnya. Isekai sendiri berasal dari bahasa Jepang yang berarti adalah dunia paralel. Biasanya anime isekai memperlihatkan seorang main karakter yang pergi ke dunia tak dikenal dan ia harus berusaha beradaptasi di sana. Atau bahkan ada main karakter yang hanya pergi ke masa depan untuk situasi dan memperbaiki dunia yang di sana. Nah, jika kalian penasaran, kami akan merekomendasikan anime isekai yang harus kalian tonton. Eits, tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kami tambah semangat update video-video menarik lainnya. Tujuh, Hachinante Sorewa Naideshou. Anime Hachinante ini merupakan anime yang diambil dari seri light novel fantasi Jepang dan akhirnya akan ditayangkan pada tahun 2020, tepatnya bulan April lalu. Anime ini menceritakan seorang pria berusia 25 tahun yang bekerja di suatu perusahaan. Namun suatu hari sebelum dirinya tidur, ia memikirkan pekerjaan yang harus dilaluinya besok. Tapi saat dirinya terbangun dari tempat tidurnya, ia menyadari bahwa ruangan yang dia tempati menjadi asing dan tubuhnya pun berubah menjadi seorang anak berusia 6 tahun. Tapi dirinya mendapati pikiran dari tubuh anak sebelumnya. Ia menemukan fakta bahwa dirinya adalah seorang anak bungsu dari keluarga bangsawan yang miskin dan tinggal di negara belakang. Meskipun memiliki tanah yang luas, ia tidak mempunyai keterampilan administrasi sedikit pun. Namun begitu, ia diberkati kemampuan langka, yaitu sihir. 6. Oda Cinnamon Nobunaga. Cerita dari anime ini sendiri adalah mengenai Oda Nobunaga, yang seperti dalam sejarah telah lenyap di Honnoji. Dalam anime ini, lenyapnya Oda Nobunaga digambarkan bahwa ia ternyata telah bereinkarnasi. Namun, yang membuat anime ini menjadi komedi adalah bahwa pemimpin besar seperti Oda Nobunaga ternyata bereinkarnasi sebagai anjing di zaman modern, di mana teknologi sudah berkembang pesat seperti sekarang. Pada akhirnya, bukan hanya Oda Nobunaga saja yang bereinkarnasi sebagai anjing, tetapi tokoh bersejarah lainnya seperti Taleda Shingen yang merupakan panglima perang juga ikut-ikutan terlahir kembali sebagai anjing. Lalu mereka mencoba membuat kelompok prajurit dengan sekumpulan para anjing untuk membuat strategi perang layaknya ingin melanjutkan peperangan untuk kemerdekaan Jepang itu sendiri. 5. Princess Connect Redive. Menceritakan seorang pemuda bernama Yuki telah terbangun dengan keadaan lupa ingatan. Dirinya bertemu dengan Kokoro, gadis elf berambut putih yang ditugaskan menjadi pemandu dia. Yuki bersama Kokoro pergi ke ibu kota terdekat dari tempat ia terbangun. Berusaha untuk mengembalikan ingatan Yuki, mereka akhirnya berpetualang untuk mengungkapkan misteri dunia ini. Seri ini berfokus pada permainan VR. Penciptanya agak sedikit aneh hingga memutuskan menjebak semua pemain dalam game dan menghapus ingatan mereka. Para pemain sekarang tidak ingat hidup mereka, yang membuat mereka berpikir bahwa game ini adalah hidup asli mereka. 4. Mao Gakuin no Futeki Gousha. Tentu saja anime dengan genre isekai tak luput dengan namanya Raja Iblis. Nah, dalam anime ini memperlihatkan setelah 2000 tahun berlalu, Raja Iblis yang dulunya kejam direinkarnasi kembali. Namun bakatnya di akademi untuk menjadi kandidat Raja Iblis dikatakan tidak layak. Dahulu ia mampu menghancurkan manusia, elemental dan bahkan dewa. Tapi setelah melalui pertarungan panjang, Arnos, sang Raja Iblis, muak dan lelah dengan hal tersebut. Ia merindukan dunia yang damai dan memutuskan untuk bereinkarnasi ke masa depan. Namun apa yang menanti setelah dirinya bereinkarnasi adalah dunia yang biasa penuh dengan kedamaian, hingga keturunan Raja Iblis menjadi terlalu lemah karena melemahnya kekuatan sihir. 3. Tate no Yuusa no Nariagari Season 2. Anime ini diperlihatkan sebuah kerajaan bernama Melromarch.
sebuah kerajaan di dunia lain yang selalu mengalami musibah yang disebut dengan gelombang bencana, dan tentu membuat warganya menderita selama berabad-abad. Demi menyelamatkan kerajaan dan rakyatnya, akhirnya mereka memanggil 4 orang pahlawan legendaris dari Jepang modern. Masing-masing dari mereka dianugerahi senjata berupa pedang, tombak, panah, dan perisai. Tapi salah satu dari mereka, Iwatani Naofumi, seorang otaku, harus menerima posisi menjadi pahlawan perisai yang dianggap paling lemah diremehkan oleh pahlawan lainnya. Ketika para pahlawan diberi bekal yang cukup serta teman-teman yang terlatih, Naofumi hanya memiliki 1 orang yang mau menemaninya, Malty Melromat. Namun ternyata ia hanyalah seorang pengkhianat yang memanfaatkan Naofumi demi keuntungan pribadinya. Naofumi pun semakin dikucilkan dan dibenci oleh orang-orang Melromat untuk sesuatu yang tak pernah ia lakukan. Dengan rasa sakit hati yang amat besar dan kekecewaannya, Naofumi memulai perjalanan untuk memperkuat diri serta memperbaiki reputasinya itu. 2. Tensei Shitara Slime The Attack Season 2. Anime isekai yang cukup keren dan berbeda dengan anime isekai lainnya. Anime Slime ini menceritakan tentang Minami Satoru, pria dewasa yang berumur 37 tahun telah meninggal akibat tertusuk oleh pencuri di jalan. Dan akhirnya dirinya direinkarnasi menjadi seekor slime dalam dunia fantasi yang asing baginya. Meskipun banyak yang bilang bahwa semua slime sangat lemah, tetapi Satoru mendapatkan kemampuan yang bisa dibilang sangat overpower semenjak bereinkarnasi. Ia memiliki kemampuan memakan segalanya, bahkan monster terkuat, dan mengambil kemampuannya itu. Awalnya Satoru tidak begitu menyukai dirinya menjadi seorang slime, tetapi dia cukup menikmati kehidupan sebagai seorang slime. Setelah bertemu dengan naga legendaris bernama Ferudora, Satoru pun diberi nama Rimuru. Dan slime ini memulai menjelajahi dunia baru dengan bertemu berbagai macam monster, menyelesaikan konflik, sampai dirinya diangkat sebagai pemimpin para ras goblin. 1. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Season 2. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah mengetahui anime Re:Zero ini. Diceritakan seorang anak SMA bernama Natsuki Subaru yang tiba-tiba berpindah ke dunia lain. Dirinya terpaksa diselamatkan oleh gadis cantik berambut perak bernama Emilia. Subaru langsung memutuskan untuk tinggal bersama gadis tersebut sebagai bentuk balas budi. Namun takdir berkata lain, mereka terbunuh oleh penjahat yang tiba-tiba menyerangnya. Subaru baru menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan untuk memutar ulang waktu sebelum kematiannya. Namun hanya dia yang ingat berbagai kejadian sebelum dia mati. Ia pun akhirnya turut terseret ke dalam konspirasi dan intrik berdarah yang melibatkan calon keluarga yang akan memimpin kerajaan. Bukan hanya itu, dalam anime ini diperlihatkan kisah cinta segitiga antara Subaru, Emilia, dan Rem, yang membuat para penontonnya baper setiap melihat tingkah laku mereka. Nah, itulah 7 rekomendasi anime isekai terbaik di tahun 2020. Tentu anime-anime ini sangat cocok ditonton di masa pandemi ini. Jika kalian mempunyai rekomendasi lain, bisa beritahu kami di kolom komentar. Dan jika kalian suka, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.